Tapi kalau pinjam uang untuk umroh, itu bisa masuk surga. Wah. Gimana itu Joko? Iya. Lo ndak repot zaman sekarang ini. Iya. Wong yang ditagih yang marah-marah kebanyakan. Diingatkan ya katanya sama tadi. Diingatkan secara halus-halus, malah dia yang melonjak kan gitu kebanyakan. Marah. Ambil kiarek mana? Gali lobang, gali lobang, berbangkit kali menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Kali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Kali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali. Makan sederhana, walau baju sederhana, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Aduh. Lagu sepertinya lagu ini apa ya? Di balik apa? Memberi pesan-pesan tentang hutang dan juga memberi angin segar kepada orang-orang yang kurang mampu sepertinya. Iya. Coba. Gimana ini? Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, jaga kehidupan menuju hidup. Jaga kehidupan menuju hidup. Kehidupan ini sehari-hari menuju hidup hari ketenangan. Hidup ini ketenangan, dan hidup ini sebagai petunjuk saya. Dunia akhirat itu hidup, bisa menggunakan kepada orang lain, itu hidup. Tentang kehidupan ya ini, kali lubang tutup lubang. Merasa enak padahal bukan enak, itu sebetulnya merusak jiwa sebetulnya. Tapi yang sudah ada boleh itu bang, kan gimana? Itu kan iya pak. Iya, di utang, tapi nggak apa? Nggak ada masukan. Itu gimana itu? Itu maka dari itu perlu di malam hari ini diluruskan toh. Di malam hari ini perlu kita luruskan tentang tidak punya lagi misalnya. Jadi ambil hutang kali lubang tutup lubang karena terpaksa ya. Karena tidak punya lagi, sempit namanya apa sempit, kepepet. Kepepet. Nih ini boleh saja. Tapi kita ini jangan sampai kedua kali. Pertama satu kali, jangan sampai dua kali. Kalau sampai dua kali, ini kita nih harus selalu komunikasi yang berpengalaman tentang hidup. Iya. Tentang hidup. Bagaimana hidup yang sebetulnya, begitu nanti. Bicara tentang hutang nih ya. Kalau menurut Pak Joko bagaimana? Gimana Pak Joko? Dalam kehidupannya sampean kan pernah kan punya utang atau dihutangi.
Kenapa Joko? Kalau menurut saya punya hutang itu ya pinjam uang Wajar. ya. Kadang-kadang itu ya punya hutang dipinjamkan sama hutang lagi itu. Hutang lagi. Ya. Belum lunas, jemput boleh. Tapi kalau pinjam uang untuk umroh itu bisa masuk surga. Wah. Itu Mana itu nafsu. Joko? Iya, pinjam uang ya. Tapi untuk umroh saya. Sampean itu gimana? Mau tanya apa gimana sampean? Saya ini mau pinjam uang buat umroh. Iya. Masuk surga apa enggak kalau dapat pinjaman? Ini pinjam uang untuk umroh. Iya. Mau sampean tanya Iya. intinya, ya. Kiranya Ini- bisa masuk Iya. surga. Ya. Le. Bingung Ustaz ah? Saya minta jawab. Ya. Ini kan nafsu. Nafsu ya. Makan sederhana, baju sederhana. Kok sampai ambil pinjam uang mau ke umroh? Apa itu? Itu kan apa nyaman itu? Nafsu wis. Iya, nafsu keinginan itu. Nah, nafsu ini kerjanya siapa? Kan iblis. Maaf sebut yang banyak. Nah, berarti Jadi tidak bisa masuk surga ya. Wallahu a'lam bisawab. Saya urusan pribadi. masuk surga itu kan bukan Wallahu a'lam bisawab. Saya pribadi belum tahu persisnya. Tapi awal ya itulah. Makan sederhana, baju sederhana. Kok pinjam uang mau umroh? atreka itu. Nah, namanya. itu nafsu. Nanya ada apa di belakang itu? Mungkin ada cemburu sosial kepada sekitarnya, ada yang umroh, saya harus bagaimana? Itu kan nafsu wis. Juga surga, wallahu a'lam bisawab. Tak bisa muka saya itu. Kalau yang bisa muka ini nanti ya. Ya kalau Apa? gini saya ada burung beuy. Ah. Pinjam besi saya. Nah. Iya lah jadi. Itu. Soalnya belum ketemu itu kan surga. Ya, saya pribadi tak beri buka di situ. gitu. Anu ngambil terobosan berencana. Iya, ya. Ini pengalaman jelas ini, pengalaman. Sebentar. Sampean mau umroh itu apa tujuannya? Kok Tujuan sampai ngutang buat umroh itu? Wah, ya saya ini kan ingin tahu ke Mekah. Ke tanah Haromain. Iya, iya. Penasaran. Penasaran saya. Uangnya Mau tak jual cukup. sapi tidak nutut uangnya. Ya apa? Punya sapi. Iya punya. Tapi kan belum tentu masuk surga. Ya burung beuy saya itu lah. Tunggu panen ya. Kalau Karena saya begitu. anu itu. Kalau bicara hutang nih ya. Ya. Kalau saya pribadi itu Bang ya. Kalau ada orang punya hutang ke saya, itu saya ketemu orangnya itu apa ya? Malah saya yang malu. Yang malu. Nah. Ya. Kalau apa ya namanya ya? Kalau saya punya hutang, ya pribadi saya sih meskipun 1000 itu ingat saya. Ya. Pengalaman kemarin ini saya pernah bukan hutang sih. Ada uang titipan. Ya. Ada uang titipan kurang lebih tahun 2009 itu. Uang titipannya itu saya lupa sudah disampaikan apa belum. Dan kemarin ini saya baru nyempetin itu. Soalnya saya terus kebayang itu. Iya, iya, iya. Terbayang. 10 tahun itu. Iya, iya, iya. Gimana itu? Menjan sambian seumpama ini pertanyaannya ya. Kita punya utang. Terus kita sudah nggak no kontak sama yang diutangi gitu loh. Itu gimana solusinya? Ya harus fair. Fair maksudnya? Terbuka sama yang bersangkutan. Enggak, maksudnya sudah no kontak, sudah gak ada hubungan. Orangnya itu nggak ketemu ada di mana. Oh begitu. Nah, terus? Satu akadnya. Hmm. Akadnya dia ingin nyaur atau tidak dalam hati terpaksa tidak ketemu. Ya tergantung hatinya kamu. Hatinya kamu niatannya itu mau nyaur. Ya kita mau bayar utangnya. Terus gak ketemu orangnya itu kita bayarnya ke siapa? Apa ke masjid atau apa ke
yatim piatu. Keliru. Gimana? Karena akadnya dalam hati ini, yang punya uang kan tidak ada orangnya sudah. Tidak ada suara dari orangnya bahwa uangnya taruh ke sana, tek lah, itu kelirunya. Bagaimana ceritanya? Taruh di sini wis. Disimpan. Iya, enggak masalah. Asal niatannya itu bukan niatan buruk, tidak. Niatan jelek, tidak. Ini yang tahu. Taruh di masjid, di musola, di bagaimanapun. Apakah ia sudah ada akad dari orang yang itu? Lebih baik mau ke masjid, mau ke musola, uang pribadi kamu. Yes. Selesai. Jadi ketemu kesimpulan. Kita niatan karena nggak ketemu orangnya, sudah no kontak. Diniatkan aja bayar utang taruh di masjid, itu kurang sip ya. Kan tidak ada akad yang punya uang. Oh, tidak ada akad di situ. Harus ada akad tuh. Ada akad nikah tuh. Sesuai akad, udah selesai. Kalau nggak ada akad sesuai hatimu, niatan bagus apakah tidak, selesai. Oh gitu. Intinya hati ya. Ya. Pak Iqbal, ada pengalaman unik apa tentang hutang? Tentang hutang. Iya. Ya, sampai sekarang tinggal sedikit sudah. Saya pribadi sendiri punya, tapi sesuai kemampuan. Nah, itu kemampuan saya. Kan ya? Itu gimana kalau punya utang itu? Pak, punya tanggungan, ya? Tanggungan ya. Nah, tapi kan sesuai kemampuan sendiri, tidak sungguh terlalu kebanyakan. Itu kalau sepribadi saya punya, tapi kan itu kalau diteruskan betul yang nyanyian tadi, gali lubang tutup lubang, pinjam ini uang, nah, ini sebelum lunas ambil lagi, disetorkan ke ini, ambil lagi gitu. Nah, akhirnya berdu, Pak. Akhirnya lama-lama dipikir-pikir kok tambah beruat ya. Nah, kita sekarang tinggal sedikit juga. Nah, dulu kayak gunung itu, Gunung Merapi udah hampir ke Malaysia ini. Ya, gara-gara hutang. Gara-gara hutang. Alhamdulillah sekarang tinggal sedikit. Ada, tapi tinggal sedikit. Itu kemampuan saya. Kan ada kisahnya ya. Kan pernah saya dengar itu, Bang. Kanjeng Nabi sampai nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang katanya. Kan ada kisahnya itu ya. Oh, serem hutang ini berarti ya. Tapi bukan hutang karena uang, tidak. Punya hutang kepada dirinya sendiri, selalu bohong. Ya, bukan karena uang ya. Uang itu ada di luar. Bohong janji kepada orang lain, bohong. Bohongnya itu loh. Bohongnya itu yang poinnya di situ ya. Iya, bohongnya itu menjadi kendala itu maksudnya. Sampai Kanjeng Nabi Rasul enggak suka di sana karena banyak bohong. Karena sesuai hukum. Hukum dari punya hutang janji, karuan punya hutang uang. Nah, dia utang besar, nyala monela, tapi kemudian cici tak tepat dan berat. Janji adalah hutang. Nah, yang dikatakan ba'dudain. Janji pun ada janji pun dibubuhkan hutang. Itu sudah punya dibubuhkan. Saya Pak tanya lagi. Paling berat punya hutang janji. Paling berat. Kalau saya punya hutang, Pak. Iya. 300. Ya. Sudah bayar 50. Yang saya mau nyerah utang, bayar utang itu orangnya ini sudah meninggal. Ya. Itu mau bayar ke siapa? Sudah 9 tahun sekarang. Waktu kredit sepeda itu. Itu gimana? Orangnya yang punya itu dealernya meninggal sekarang. Warga itu nggak tahu. Nggak tahu kenapa keluarganya. Kembali ke laptop. Yang tadi itu Pak RT diniatkan sendiri di dalam hati. Hatinya tidak niatan buruk, tidak ada sama sekali. Ternyata kok begini, ya sudah selesai. Allah yang ngurusin, selesai.
Kalau sekarang ini kadang malah yang punya hutang yang marah-marah ke yang ngutangi kadang. Kan banyak itu kan. Banyak. Tapi malah ngeluarin arit. Nah. Jadi ini sama-sama keliru besar. Yang punya hutang maupun yang pinjam. Kenapa kok ditagi? Karena yang punya uang selalu nagih ya. Itu menurut umum syariatnya itu ya perlu kita diperingatan, bukan nagih. Bukan nagih, bukan ditinggal, tidak. Cuma dikasih peringatan, entah kapan, entah besok, entah kapan, entah sekarang. Nah, mengingatkan kalau dia punya tanggungan. Itu kapan sampean mau nyaur? Kalau bisa janji kapan? Hari ini, tanggal ini, oke, bisa selesai. Yang punya hutang, maaf sebelumnya ya, yang punya uang, ya, yang punya uang, akad di sini bahwa itu tidak punya hutang, akad di sini. Tapi menurut sini punya hutang, tapi menurut sini akad. Karena saya mau pulang kepada Allah, tidak menjadi kendala gara-gara uang. Diikhlaskan, iya. Ikhlas itu enggak suara ndak? Iya, ya dirasakan rasa. Ikhlas itu bukan suara ya. Ikhlas bukan di situ, tapi di sini akad bahwa itu tidak punya hutang. Tapi syariat tetap punya hutang. Siapa? Yaitu. Berat itu bang. Kapasitasnya 1 M. Akun berat itu. Kan iya. Golongan masyarakat awam ini. Second ibu. Ada ngorengnya itu saudara. Makalah iya melayep itu. Iya, karena salah awal. Mau sampai punya hutang 1 juta, buat apa? Beli beras buat anak di rumah, tidak mungkin. Sampai 1 juta buat awan, ya kan tidak mungkin buat anak sehari-hari. Kalau punya hutang beras 2 kilo, uang 20 kilo buat belanja, wajar. Punya 1 juta buat apa? Buat anak. Keliru. Yang punya uang yang salah, yang kasih pinjaman itu yang salah. Terlalu besar buat apa itu? Samping itu. Ya lebih baik kalau ikhlas, tidak usah pinjam, 1 juta ambil. Tuh. Kalau ikhlas. Repot tapi Pak. Iya, gara-gara gini lubang tutup lubang. Lo ndak repot zaman sekarang ini. Iya. Wong yang ditagih yang marah-marah kebanyakan. Diingatkan ya katanya sama tadi. Diingatkan secara halus-halus, malah dia yang melonjak kan gitu kebanyakan. Marah. Ambil kiarek mana? Ya maklum atau wajar lah. Bukan makfu itu, enggak ada makfu. Hukum Allah tidak ada makfu, tapi wajar lah. Kalau kita mencari bagaimana hukum Allah yang sebenarnya. Tuh, kalau hukum manusia ya ini. Ayo lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang, ini umum. Itu hukum manusia toh. Tapi hukum Allah tidak ada makfu. Salah ya salah. Salah ya salah. Ya. Menurut ini Pak Joko bagaimana tadi? Ya itu. Nah, ini kan barusan ini kan ini kan. Yang mana Pak? Ini dua ini. Gara-gara anggaran kerampian leng-celeng itu. Gara-gara keluar itu. Gara-gara hutangan. Gara-gara hutang ini. Buat modal sound system. Ini kan seneng hutang. Ada Pak Kletong. Maka malam hari ini sudah kesempatan ketemu ya. Jadi namanya sharing atau dialog ini tentang penerus ini, kedua ini penerus ini. Tinggal di mana sekarang ini? Tidak bisa pulang-pulang. Itu. Makanya biar tenang, jaga kehidupan menuju hidup. Jaga kehidupan menuju hidup. Menuju hidup. Kehidupan ini sehari-hari ini. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, itu kehidupan. Dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Itu namanya hidup. Dengerin. Yang kaya itu bukan karena banyak uang.
Kaya itu karena bukan lebar-lebar sawahnya, bukan kaya itu. Kaya hati, oke? Oke. Lega hati, kaya harta, kaya sahabat, kaya saudara, itu yang kaya namanya. Yang kaya. Bukan karena uang kaya itu, bukan fitnah itu. Bukan tidak mau uang lah ya, tapi itu bukan yang kaya di situ. Itu fitnah. Contoh, kalau banyak uang bisa sombong, oke? Banyak uang bisa saya aku. Iya, aku. Nah inilah karena banyak uang. Tuh. Kalau kaya hati, uang ada di belakang. Uang ada di belakang. Allah di depan. Ya, selesai. Baik. Janji adalah hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.